Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun buat semua saudara-saudara kami yang ada di media sosial atau di dunia internet. Saya atas nama Ketua Poskab Sapu Jagat Pajampangan sengaja bikin video ini tidak lain dan tak bukan hanya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang muncul akhir-akhir ini kaitan dengan pergerakan kami di Kolotok Jampang. Apa itu Kolotok Jampang? Kolotok Jampang artinya Komando Lintas Organisasi dan Tokoh-tokoh Pajampangan. Kami melakukan pergerakan persatuan di Kolotok Jampang, ada beberapa ormas di dalamnya. Ya, terutama kami dari Sapu Jagat alhamdulillah hadir di dalamnya kaitan dengan Pesomas, penyelamatan sosial ekonomi masyarakat. Yang kami sikapi hari ini dan kemarin-kemarin yaitu kaitan dengan pemberantasan rentenir. Kenapa kami bergerak kaitan dengan memberantas rentenir yang ada di Pajampangan? Tak lain dan tak bukan timbul keresahan dampak konflik sosial di masyarakat kaitan dengan jasa-jasa keuangan, bank-bank yang mengatasnamakan koperasi yang terjadi di masyarakat. Nah, hari ini muncul beberapa pertanyaan dari orang-orang yang belum memahami tentang pergerakan kami di Kolotok Jampang itu kaitan dengan pemberantasan rentenir. Mereka bertanya, yang namanya hutang itu kan harus dibayar. Memang betul, saya pun tidak melarang masyarakat untuk membayar hutang. Tapi kami memberikan sanksi secara moral kepada para pihak jasa keuangan yang sudah melakukan praktek di lapangan tidak sesuai dengan koridor aturan perizinan mereka. Akhirnya dari beberapa laporan masyarakat yang masuk ke Kolotok Jampang, kami turun ke lapangan. Ternyata benar-benar ditemukan banyak terjadi malpraktek di lapangan kaitan jual beli uang yang dilakukan oleh pihak-pihak rentenir tersebut. Akhirnya kami terus sosialisasi kepada masyarakat bahwa yang namanya bank keliling itu mereka memakai badan hukum koperasi, tapi seyogianya mereka itu tidak sesuai aturan-aturan koperasi tersebut. Akhirnya kami melakukan pergerakan dan kami juga tempuh secara prosedur administrasi dan akhirnya terjadi audensi secara bersama yang dihadiri oleh pihak jasa keuangan, pihak kami dari Kolotok Jampang dan juga pihak Muspika. Itu terfokus di Kecamatan Surade pada saat itu. Nah, akhir dari hasil audensi tersebut ada satu kesepakatan bersama yang kita tanda tangani bersama kaitan dengan izin-izin mereka yang perlu kita audit, yang perlu Muspika audit, yang perlu pemerintah audit. Akhirnya timbul kesepakatan di sana bahwa pihak jasa keuangan tersebut, pihak bank-bank keliling tersebut, pihak koperasi tersebut dilarang atau siap untuk tidak melakukan dulu penagihan ke lapangan, apalagi pencairan di masyarakat karena terjadi polemik di masyarakat. Kaitan apa terjadi polemik? Kaitan dengan istilah tanggung renteng tadi. Mereka pinjamkan uang dengan berdasarkan keanggotaan. Kalau misalkan si peminjam satu orang itu tidak bisa, harus ada anggota minimal 10 orang. Nah, dengan mereka tabur uang tersebut harus dengan ada 10 anggota. Di situ ada komitmen antara pihak mereka dengan pihak ibu-ibu yang disentuh kaum hawa. Malah banyak terjadi mereka menyentuh kaum hawa, memberikan pinjaman ke kaum hawa tanpa ada persetujuan dari suami pun itu dicairkan. Terjadilah konflik di sana, satu konflik antar tetangga. Karena kaitan tanggung renteng itu harus ada setiap jatuh angsuran seminggu sekali itu harus masuk semuanya. Kalaupun misalkan dari satu anggota atau dua anggota tidak bisa masuk karena mereka tidak punya duit, karena mereka belum ada gajian, itu harus ditanggung jawab oleh yang 8 orang. Kalau yang 8 orang tidak mampu atau tidak sanggup untuk membayar hutang yang 2, nanti si pihak bank keliling ini
menyuruh ke anggota yang 8 orang itu untuk menagih ke yang 2 orang. Di situ terjadilah cekcok mulut. Konflik sosial terjadi di sana. Nah, hari ini di Pajampangan bukan hanya sekedar masyarakat itu punya hutang, tapi hari ini sudah terpuruk, terlilit, dan mereka sudah tidak bisa bangkit. Satu, kita sudah dilanda kaitan ekonomi itu akhir-akhir ini dengan wabah yang namanya corona. Masyarakat yang biasa kerja di Jakarta sekarang dipulangkan, dirumahkan. Otomatis mereka tidak punya penghasilan, tapi mereka tetap melakukan penagihan. Nah, dari hasil kesepakatan itu, pihak jasa keuangan sepakat untuk tidak melakukan penagihan dulu. Nah, makanya kami dari pihak Kolotok Jampang mengawal kesepakatan itu, dan kami pun menandatangani di situ dan berjanji di sana, kami dari Kolotok Jampang tidak akan melakukan sweeping lagi di lapangan. Karena apa? Karena sudah ada kesepakatan yang disaksikan dan ditandatangani oleh Muspika pada saat itu, dan alhamdulillah jasa keuangan pun pada saat itu pihak Diskoperindak, Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Sukabumi pun hadir di sana, dan mereka ikut tanda tangan di sana menyepakati apa yang menjadi kesepakatan bersama. Yang anehnya, setelah kesepakatan itu terbit seminggu 2 minggu, alhamdulillah aman-aman saja. Tapi setelah itu mereka melakukan lagi penagihan-penagihan ke masyarakat dengan cara intimidasi, cara menakut-nakuti bahwa katanya sudah ada surat hasil verifikasi data. Padahal itu semua bohong, karena kami pada saat pernyataan itu dibuat sepakat dari Kolotok Jampang akan dilibatkan dan akan mengetahui hasil dari audit tersebut. Nah, hari ini kami atas nama warga masyarakat yang aspirasinya sudah masuk ke kami, atas nama Kolotok Jampang, kami jujur merasa diabaikan oleh pihak jasa keuangan, pihak bank keliling tersebut, karena mereka seolah-olah menganggap sepele pernyataan tersebut. Hari ini mereka melakukan penagihan lagi. Akhirnya kami pun turun lagi ke lapangan. Bukan kami menghalang-halangi masyarakat untuk bayar hutang, tidak. Itu urusan masyarakat. Mereka sudah punya utang, harus dibayar. Tapi dengan sanksi itu seharusnya mereka patuh. Jangan takut, saya bilang, mereka jangan takut kehilangan omset yang ada di masyarakat. Akhir kemudian setelah hasil audit mereka dinyatakan lolos oleh dinas terkait, kami pun akan koordinasi dengan masyarakat. Melalui kami nanti masyarakat akan bayar hutangnya. Tapi dengan catatan bunga itu harus hilang. Dan kami akan ajukan itu, pelunasan khusus itu. Nah, mereka tidak mau menggubris apa yang menjadi kesepakatan dan kesanggupan kami atas nama masyarakat. Mereka masih ngeyel. Nah, ultimatum kami kemarin pas waktu kita mengadakan pergerakan demo di DPRD, kita juga sudah ketemu bupati. Kami ultimatum di sana, kalau seandainya pihak jasa keuangan atau pihak bank keliling masih ngeyel melakukan operasi pencairan dan penagihan, tidak ikut kesepakatan pernyataan yang kita sepakati bersama, maka jangan salahkan kami dari Kolotok Jampang kalau nanti terjadi chaos di lapangan. Karena apa? Masyarakat hari ini sudah mengerti. Yang dulu mereka intimidasi, yang dulu mereka takut-takuti, hari ini sudah mengerti dan paham kaitan dengan pergerakan Kolotok Jampang itu. Nah, satu catatan, pertanyaan besar saya kepada pihak aparat dan Muspika, ada apa sebenarnya ini? Kok seolah-olah dibiarkan? Apa ini aparat tahu? Kalau saya bilang Muspika tidak tahu, tidak mungkin. Karena mereka semua ada dalam naungan mereka, dan kami pun selalu komunikasi dengan mereka. Kenapa ini loh dibiarkan? Ada apa sebenarnya? Nah, kaitan dengan pertanyaan yang muncul di masyarakat, kami bukan menyetop untuk masyarakat bayar hutang, bukan. Jadi kami hanya ikuti aturan kesepakatan bersama. Sanksi yang terjadi, yang sudah dilakukan oleh mereka terkait malpraktek di lapangan, yaitu sanksinya. Mereka harus patuhi dulu, ikuti dulu aturan bersama. Nah, kalau hari ini terjadi misalkan ada kekerasan, itu kami tidak tanggung jawab. Kami tidak tanggung jawab karena itu di luar koridor kami. Kami masih ikuti kesepakatan awal bahwa mereka tidak boleh melakukan operasi dulu di lapangan sebelum ada keputusan akhir dari tingkat kabupaten. Nah, itu sudah kami sampaikan kepada Bupati pada saat itu, Pak Haji Marwan Hamami,
harapan kami Perbu bisa keluar, tapi hari ini sepertinya untuk Perbu ke bupati yang kemarin itu tidak mungkin karena mereka sudah sekarang mencalonkan diri kembali, sudah habis masa jabatannya. Tapi hari ini kami berharap Perda dari DPR bisa keluar. Hari ini alhamdulillah tuntutan kami sudah masuk ke DPRD, draft permohonan dan alasan-alasan kami sudah masuk di sana, katanya sudah hampir paripurna. Mudah-mudahan ini secepatnya ada jawaban terkait penanggulangan rentenir tersebut. Harapan kami Perda segera keluar, larangan untuk beroperasinya rentenir tersebut. Itu mungkin untuk sementara yang bisa kami sampaikan kaitan dengan pergerakan di Kolotok Jampang pemberantasan rentenir tersebut. Bukan berarti kami melarang masyarakat untuk bayar hutang, ya, tapi mereka harus patuh dan harus mengikuti apa yang menjadi kesepakatan bersama. Itu poinnya. Kalaupun memang ada yang kurang, silakan kalian datang berdialog langsung dengan kami di Kolotok Jampang atau mau datang ke Padepokan Poskap Sapu Jagat. Insya Allah kami akan jelaskan tentang prosedur atau pergerakan kami kemana arahnya dan solusinya seperti apa. Insya Allah kami akan jelaskan. Sekian, semoga ini bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan masyarakat sebahagian yang belum memahami tentang pergerakan kami di sini. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Sekian, terima kasih untuk semuanya yang bisa nonton video kami ini. Nanti kami akan post di channel YouTube kami Siji Peci Berem di Jampang, nanti bisa dilihat. Jangan lupa like dan subrek ya, biar channel YouTube kami kaitan dengan pergerakan Pajampangan ini akan selalu eksis dan bisa diketahui oleh publik gitu. Sekian, terima kasih. Kami perkenalkan dulu, ini Panglima Sapu Jagat ini yang di samping kami, ini Bendahara Sapu Jagat. Insya Allah mereka solid terus bergerak dengan Kolotok Jampang untuk pemberantasan rentenir. Hidup Sapu Jagat. Hidup Sapu Jagat. Allahu Akbar. Kami akan selalu maju selama ada kemungkaran di sana, selama ada penindasan di sana. Iskariman aumut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Itu tujuan kami. Mudah-mudahan pergerakan kami selalu mendapat respon dan dukungan dari kaum muslimin, dari ikhwan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.